Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pelajaran Pencaskes pada bab 8 aktivitas air. Bab 8 ini kita pelajari setelah menyelesaikan materi aktivitas gerak berirama. Adapun tujuan dari pembelajaran aktivitas air yang pertama memahami dan mempraktikkan gerakan spesifik renang gaya bebas. Yang kedua memahami dan mempraktikkan variasi gerakan meluncur renang gaya bebas. Yang ketiga memahami dan mempraktikkan variasi gerakan lengan. Yang keempat memahami dan mempraktikkan variasi gerakan mengambil napas. Dan yang terakhir memahami dan mempraktikkan gerakan kaki, lengan, dan mengambil nafas. A. Sekilas tentang gerak spesifik renang gaya bebas. Jadi renang gaya bebas itu biasa disebut dengan crawl. Renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi badan sepenuhnya menghadap ke permukaan air atau tengkurap, dengan kedua tangan mengayuh ke depan lalu dibuang ke belakang. Jadi renang gaya bebas ini merupakan gaya berenang yang mungkin paling populer dipakai oleh orang yang berenang. Karena tentunya orang yang berenang itu semuanya menguasai renang gaya bebas ini. Renang gaya bebas itu posisi badan kita tengkurap ataupun menghadap ke permukaan air. Nah, dengan kedua tangan mengayuh ke depan lalu dibuang ke belakang. Jadi tangan kita itu kita kayuhkan ke depan, kemudian kita buang ke belakang. Agar apa? Agar ada daya dorong sehingga kita bisa berenang. Selanjutnya yang pertama variasi gerakan meluncur. A. Berdiri di tepi kolam. Ini merupakan variasi gerakan meluncur ke dalam air. Ya, gerakan meluncur merupakan gerak spesifik yang harus dikuasai dalam cabang olahraga renang. Jadi meluncur ini merupakan suatu bagian yang sangat penting bagi mereka atlet renang. Kenapa? Karena dengan meluncur ini akan sangat menentukan bagaimana kecepatan mereka dalam berenang. Ya, makanya kalau yang sering kita lihat itu bahkan ada yang meluncur dengan sangat jauh, kemudian baru bangun ke permukaan dan berenang. Ada juga yang meluncur hanya sedikit ataupun dekat, kemudian bangun baru berenang. Makanya meluncur ini salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan kita dalam berenang. Selanjutnya B. Berdiri di atas dinding kolam. Kalau tadi berdiri di tepi kolam, ya, dengan cara masuk ke dalam kolam dan berdiri di tepi kolam. Yang B ini dia tidak langsung berdiri di tepi kolam dan masuk ke kolam, akan tetapi dia berdiri di atas dinding kolam. Ya. Berdiri di atas dinding kolam, baru kemudian dia meloncat ke dalam kolam renang. Selanjutnya berdiri di tumpuan start. Ini juga gaya meluncur lainnya, yaitu dengan berdiri di tumpuan start. Selanjutnya yang kedua, variasi gerakan kaki. Jadi tentunya dalam berenang itu gerakan kaki kita itu punya
ada beberapa variasi gerakan kaki. Makanya kalau kita lihat orang berenang, kenapa berbeda-beda gerakan kakinya? Ternyata ya mereka mengenal ataupun mengetahui macam-macam dari variasi gerakan kaki tersebut. Gerakan kaki untuk renang gaya bebas sama dengan gerakan kaki pada waktu melakukan gerakan meluncur. Jadi gaya renang gaya bebas ini gerakan kakinya sama seperti ketika melakukan gerakan meluncur. Jadi setiap gerakan meluncur ya maka itu sama dengan gerakan kaki pada renang gaya bebas. Yang ketiga, variasi gerakan lengan. Salah satu cara yang penting dari gerakan lengan adalah merapatkan jari-jari saat mengayuh. Hal itu bertujuan memaksimalkan gaya saat mendorong agar lebih efektif. Jadi, cara dalam mengayunkan lengan ya itu yang paling penting kita perhatikan adalah jari-jari kita itu harus kita rapatkan ya, harus kita rapatkan agar apa? Agar tidak ada rongga jari ya yang sehingga bisa air bisa memasuki ke rongga jari sehingga mengurangi daya dorong. Jadi kalau kita rapatkan ya tidak ada celah air masuk dan tentunya akan menambah daya dorong kita sehingga renang kita itu lebih efektif. Selanjutnya yang keempat, variasi gerakan mengambil nafas. Ya, pengambilan nafas dilakukan melalui mulut, yaitu pada waktu memiringkan kepala ke kanan atau ke kiri dan diawali sesudah akhir dari gerakan tangan menarik. Jadi kita bisa perhatikan ya gambar di sini ya, bahwasanya orang ini sedang berenang dengan wajahnya ataupun kepalanya memiringkan ke kanan ya, dan dia menyempatkan untuk mengambil nafas. Di pengambilan nafas dalam berenang gaya bebas ini ya itu adalah saat kepala kita miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Jadi tidak ada gerakan khusus ya untuk mengambil nafas ataupun gerakan tambahan khusus untuk mengambil nafas. Nah, itu tidak ada. Jadi setiap renang gaya bebas itu ambil nafasnya saat kepala kita miring ke kiri ataupun ke kanan. Selanjutnya koordinasi gerakan kaki, lengan, dan mengambil nafas. Koordinasi gerakan adalah rangkaian atau penggabungan dari seluruh gerakan renang gaya bebas yang dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan. Jadi renang gaya bebas ini harus kita satukan antara gerakan kaki, lengan, dan mengambil nafas. Agar apa? Keberhasilan renang gaya bebas itu tercapai. Jadi kalau salah satunya kita tidak benar-benar menguasai, maka kesempurnaan dari renang gaya bebas ini tidak ataupun kurang efektif. Ya, makanya kita harus pahami bagaimana gerakan kakinya, bagaimana gerakan lengannya, dan bagaimana cara mengambil nafas. Ya, kalau seandainya gerakan kaki kita lakukan secara benar, namun gerakan lengan tidak kita praktikkan secara benar, ya, maka ini akan bermasalah. Ya, apalagi sampai jari-jari kita itu kita buka, sehingga daya dorong dari lengan kita itu akan berkurang. Ya, begitu juga seandainya kita memahami ataupun menguasai bagaimana cara melakukan gerakan kaki dan lengan namun tidak paham cara mengambil nafas, maka ini akan berpengaruh ya bagi daya tahan kita dalam daya tahan tubuh kita dalam berenang. Karena kenapa? Kita kekurangan oksigen, ya kan? Karena tidak menguasai bagaimana cara mengambil nafas pada saat kita renang gaya bebas. Ya, karena renang gaya bebas ini seperti yang kita bahas tadi di awal, ya bahwasanya dia memposisikan tubuh kita itu secara terkurap ataupun menghadap ke permukaan air. Nah, selanjutnya B, lomba renang gaya bebas.
Ini merupakan lomba renang gaya bebas ya, yang bisa kita lihat bersama bagaimana mereka dalam berlomba renang gaya bebas ini. Di posisi badannya terkurap ya, kemudian ayunan lengannya ya diayunkan ke depan, kemudian dibuang ke belakang ya. Ini yang ada yang cepat dan ada yang ketinggalan ya, bisa kita lihat bersama. Tentunya ini dipengaruhi oleh benar ataupun sempurnanya ya penguasaan dari gerakan lengan, gerakan kaki tadi, dan pengambilan nafas. Jadi kalau itu bisa dikuasai dengan baik, ditambah dengan kekuatan otot-otot yang dapat mendukung ya, mendukung kita dalam melakukan gerakan-gerakan itu, maka kita akan efektif di dalam melakukan gerakan renang gaya bebas. Makanya perenang itu sangat memperhatikan otot mereka. Karena kenapa? Karena tentunya jika otot mereka tidak siap ya, bisa terjadi kram ya, bisa terjadi cedera-cedera lain di dalam air. Itu sangat berbahaya bagi kita ya. Apabila terjadi kram misalnya di dalam air, maka itu sangat berbahaya dan fatal ya, jika seandainya yang kram tersebut tenggelam ya, ataupun tidak ada yang dapat menolong ya, tidak ada yang melihat, maka bisa berakibat sangat fatal. Mungkin demikian materi kita tentang aktivitas air. Semoga ada manfaatnya dan bisa dipahami dari materi yang sudah dijelaskan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.